Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Apakah kalian semua dalam keadaan sehat? Wah, senang sekali ya kalau sampai saat ini Tuhan masih memberikan kita tubuh yang sehat dan kuat untuk bisa beraktivitas. Anak-anak, kita akan beribadah. Mari kita persiapkan diri kita dengan baik agar kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan lancar. Anak-anak bisa duduk tertib di tempat kalian masing-masing. Kemudian, nyalakan kamera laptop atau HP kalian. Sebelum kita memulai, mari kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Mari kita bersama-sama bersaat teduh. Firman Tuhan yang menjadi ayat panggilan kita untuk beribadah hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Anak-anak, kita adalah orang-orang yang telah ditebus melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Dan kita juga telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika kita memberikan persembahan yang terbaik dari diri kita kepada Allah, yaitu puji-pujian kita yang kita nyanyikan dengan penuh semangat. Sekarang mari kita semua bangkit berdiri, kita sama-sama naikkan pujian syukur kita kepada Bapa dengan penuh semangat. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari.
Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa berkumpul dan beribadah bersama. Bapa, kami mau menyerahkan kegiatan ibadah kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari awal sampai dengan berakhirnya. Bapa, berkatilah perangkat elektronik yang kami pakai dan jaringan yang kami gunakan saat ini sebagai sarana kami beribadah. Kiranya perangkat dan jaringan ini dapat berjalan lancar, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan segala baik, seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan satu kesaksian pujian dari murid kelas 5 SD IPK Balikpapan. Mari kita saksikan bersama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku
is all my righteousness, nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Anak-anak, sebelum kita mengaku keberadaan kita di hadapan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang berdosa dan kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengar firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Anak-anak, mari kita berdoa, masing-masing anak-anak di rumah, tundukkan kepala, tutup mata, lipat tangan. Mari kita berdoa, minta Tuhan ampuni setiap kesalahan kita. Bapa kami yang ada di sorga, kalau kami ada sampai hari ini, kami tahu itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan bagi kami. Kami sering melakukan kesalahan. Kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Kami tidak menyenangkan hati orang tua kami. Kami tidak menyenangkan hati guru kami. Kami tidak menyenangkan hati saudara-saudara kami. Kami mohon ampun di hadapan untuk pelanggaran yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada, kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih Tuhan bagi kami. Dan kami mau Tuhan mengampuni kami. Darah-Mu yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi kami. Biarlah itu Tuhan menolong kami, semakin kami mengerti bahwa Tuhan sangat mencintai kami. Ampuni dosa dan kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon Tuhan mengampuni kami. Amin. Dengarlah berita anugerah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bahkan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita bersama-sama mengucapkan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Halo anak-anak, Shalom, selamat pagi. Baik, hari ini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, duduk yang baik, duduk yang tegak, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan, berlimpah banyak terima kasih atas anugerah-Mu sehingga kami Tuhan di pagi hari ini masih dapat bangun beraktivitas dengan penuh sukacita. Bapa di sorga, sebelum kami memulai membaca firman-Mu, berkati hati dan pikiran kami, berikan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami dengarkan di hari ini boleh bertumbuh subur dalam hati dan pikiran kami, sehingga dapat kami lakukan dan kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berselamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anak, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang baik, duduk yang tegak, dengarkan firman Tuhan. Yuk. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya itu berjudul, ya ini dia, tentang menyenangkan hati Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Judulnya adalah menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhannya terdapat di 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai 8. Anak-anak silakan baca di rumah ya. Bu Purnama akan membacakannya untuk anak-anak. 2 Tawarik 14 ayat 2 sampai yang ke-8. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaannya pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tembok, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Nah anak-anak, ada yang tahu siapakah Raja Asa itu? Yuk, kita ketahui sama-sama. Raja Asa merupakan raja keempat dari kerajaan Yehuda. Menurut catatan Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, ayahnya adalah Raja Abia bin Rehabeam bin Salomo bin Daud. Nama neneknya yang perempuan ialah Maaka anak Abisalom. Nah, jadi raja itu masih keturunan dari Raja Salomo dan Raja Daud. Raja Asa. Yuk kita simak video berikut ini. Siapakah Raja Asa tersebut? Kemudian Abia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Asa anaknya menjadi raja menggantikan dia.
Pada zaman pemerintahannya, negeri itu aman selama 10 tahun. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, Marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita, serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda, jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak. Dan yang dari Benyamin, jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami. Karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan nama-Mu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Mereka mengalahkan semua kota di sekeliling Gerar, karena ketakutan yang dari Tuhan menimpa penduduknya. Mereka menjarahi semua kota itu, karena jarahan yang besar terdapat di situ. Tenda-tenda pemilik ternak pun direbut mereka, dan banyak kambing domba dan unta diangkutnya sebagai jarahan. Lalu mereka kembali ke Yerusalem. Nah, itu tadi merupakan video yang bisa kita lihat
dari seorang Raja Asa, di mana dia menyenangkan hati Tuhan dengan hal yang dia lakukan. Apa saja sih Ibu Purnama hal yang Raja Asa lakukan yang menyenangkan hati Tuhan? Apa saja Ibu? Anak-anak ada yang tahu? Wih, pintar, anak-anak sudah ada yang bisa menjawab. Yuk kita simak lagi berikutnya. Hal yang kita pelajari dari Raja Asa yang menyenangkan hati Tuhan adalah satu, Raja Asa menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Ya, Raja Asa menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan ya anak-anak ya. Yang kedua, Raja Asa juga memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala sehingga bangsa Yehuda tidak menyembah atau tiang-tiang berhala dan melakukan bukit-bukit pengorbanan. Yang ketiga, apalagi Bu Purnama? Yang ketiga, Raja Asa memerintahkan bangsa Yehuda untuk mencari Allah dan mematuhi hukum serta perintah Allah. Itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan dari sikap Raja Asa. Yang keempat, Raja Asa pun menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan segala kota di Yehuda. Nah, keempat hal inilah yang dapat kita pelajari dari Raja Asa, yang dimana perbuatannya dan sikapnya tersebut bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah anak-anak, di dalam kehidupan kita sebagai seorang murid pun, kita juga bisa menyenangkan hati Tuhan seperti Raja Asa. Kesimpulan dari Raja Asa yang menyenangkan hati Tuhan adalah, Raja Asa hidup melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan, mencari Tuhan, dan Raja Asa semua mematuhi perintah dan hukum Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan sebagai seorang murid? Apa sih yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Yuk kita simak. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan atau berkomunikasi kepada Tuhan. Contohnya, sebelum kita belajar, sebelum kita berangkat ke sekolah, sebelum bersaat teduh, mendoakan orang tua, mendoakan teman, guru, dan lain-lain, itu merupakan peristiwa atau perilaku yang menyenangkan hati Tuhan yang dapat kita lakukan sebagai anak Tuhan saat ini. Yang kedua, kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Kenapa anak-anak? Karena Tuhanlah satu-satunya tempat pengharapan kita. Contohnya seperti Raja Asa, ketika Raja Asa akan berperang, Raja Asa meminta pertolongan kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai murid-murid, contohnya adalah ketika kita melaksanakan mau PH, anak-anak pasti berdoa kepada Tuhan, meminta hikmat dan pimpinan Tuhan, agar kiranya Tuhan menolong anak-anak di dalam melaksanakan PH tersebut. Yang ketiga, hal yang menyenangkan hati Tuhan yang dapat kita lakukan sebagai murid adalah memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengutamakan Tuhan, bukan bermain gadget, menonton YouTube sepanjang hari, atau bermain game sepanjang waktu. Itu bukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, jadi anak-anak, dari sekarang memuji dan menyembah Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Bermain gadgetnya, nonton YouTube-nya, dan bermain games-nya dikurangi ya anak-anak. Karena yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang keempat, mari kita gunakan mulut kita, tubuh kita, tangan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti Raja Asa. Raja Asa berpengharapan kepada Tuhan, memuji Tuhan, karena Tuhan mencari bangsa Yehuda dan tetap mengasihi bangsa Yehuda. Itulah hal yang menyenangkan hati Tuhan yang dapat kita lakukan sebagai murid. Nah anak-anak, yuk kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari dari Raja Asa sebagai contoh yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terima kasih. Biarlah kiranya setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, itu boleh menguatkan kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari Raja Asa bahwa Engkaulah Tuhan satu-satunya tempat pertolongan, tempat pengharapan, dan kami ingin terus berpengharapan kepada Tuhan seperti Raja Asa. Kami juga Tuhan ingin mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan bermain game sepanjang hari, menonton YouTube sepanjang hari, atau bahkan asik dengan gadget kami. Tapi kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan, berkomunikasi lewat doa kami kepada Tuhan, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biarlah kiranya Tuhan terus mengurapi kami semua dengan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, sampai jumpa. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menjadi siapi baru di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, timbullah tanah yang berubah. Menjadi siapi baru di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang.
Mari kita berdoa bagi proses belajar mengajar di sekolah IPK. Ya Bapa, terima kasih atas segala berkat dan karunia-Mu dalam kami bisa melaksanakan proses belajar mengajar selama minggu ini dengan baik dan lancar. Di tengah segala keterbatasan ini, kiranya Tuhan berkenan memakai semua perangkat, yaitu komputer, jaringan, dan internet, untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk kelancaran proses belajar mengajar kami. Bagi pandemi di dunia, Tuhan Yesus Kristus, Penjelamat hidup kami mohon, ya Allah yang berbelas kasih, akhirilah wabah yang mengerikan dan mengancam semua bangsa di dunia ini. Mohon kesembuhan bagi semua saudara dan saudari kami yang sakit. Mohon berkat bagi semua dan yang ada di sekeliling mereka, agar kami diberi kekuatan dan iman untuk kembali mempunyai pengharapan melalui kasih murah hati. Bagi semua warga IPK, ya Bapa yang baik hati, pandanglah kami semua seluruh warga IPK yang kini sedang menghadapi wabah virus corona. Kiranya Tuhan curahkan kasih-Mu atas kami, sehingga kami dilindungi dan dipelihara agar segera terbebas dari serangan wabah ini. Kiranya kami diberikan roh ketaatan dalam menjalankan protokol kesehatan di sekolah dan dimanapun kami berada, sebagai wujud ucapan syukur kami atas kemurahan-Mu dan wujud kasih kami kepada diri dan sesama. Bagi keluarga kami masing-masing, Tuhan Yesus yang terkasih, dengan rendah hati kami memohon padamu agar Engkau memberikan rahmat-Mu pada keluarga kami. Semoga rumah kami masing-masing menjadi tempat yang dikelilingi iman, kedamaian, dan kasih. Mohon berkat-Mu bagi setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan papa mama kami, agar kiranya seturut dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi keluarga kami. Mohon kesehatan dan perlindungan bagi orang tua kami. Demikianlah Tuhan doa dan seruan kami. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam kuasa-Mu, dan kiranya Roh Kudus menyempurnakannya di dalam kerajaan sorga. Amin. Anak-anak, mari kita menjadi berkat di sekitar kita, di rumah, dimanapun kita berada, dan melakukan seluruh kegiatan kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami dalam ibadah hari ini, dari awal, pertengahan, sampai berakhirnya. Tuhan Yesus ada dalam ibadah kami. Biarlah apa yang sudah kami dengar hari ini, firman Tuhan yang berbicara untuk kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari, dan kami menjadi berkat untuk orang di sekitar kami. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih.